Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini. Masih dalam tema mingguan bersama sebagai Gereja Mesihi Injili di Minahasa, wujudkan belas kasihan. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami. Saat ini kami mau baca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan tuntun pimpin kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami dengar, boleh kami lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 akan menjadi perenungan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tinggal dan hidup bersama dengan orang lain di sekeliling kehidupan kita. Tapi seringkali kepekaan untuk turut merasakan apa yang sementara dirasakan oleh orang lain tidak kita punya. Termasuk ketika di saat mana kesempatan itu datang kepada kita. Entah dengan cara orang meminta pertolongan, atau malah kesempatan harus kita menolong, tapi kita tak menolong. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya menjadi kesempatan yang kalau kita peka sebagai seorang yang beriman, adalah kesempatan dari Tuhan yang kita abaikan. Adalah sebuah kisah yang diangkat oleh Yesus untuk menjawab sebuah pertanyaan dari seseorang. Dikatakan dalam Lukas pasal 10 tadi, ayat 25 sampai 37. Di suatu kali, seorang ahli Taurat berdiri dan mencobai Yesus. Secara tegas Lukas menyebut kata mencobai Yesus. Karena memang biasanya ketika seseorang datang mendekati Yesus dengan tujuan-tujuan yang tidak benar, ataupun dengan tujuan-tujuan yang benar, menjadi catatan dari penginjil Lukas secara khusus untuk menyatakan bahwa sesungguhnya
apapun yang kita lakoni dalam hidup kita, entah kelihatan baik ataupun kelihatan buruk, atau memang baik dan memang buruk, Tuhan tahu sampai kedalaman hati. Sehingga saat manapun sebenarnya kelihatannya kita mau bertanya terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui dengan tujuan hanya untuk menjatuhkan atau mencobai orang lain, itu pun sudah tidak benar. Dan ini dilakukan oleh ahli Taurat itu. Ahlinya Taurat. Harusnya dia tahu apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena Taurat mengatur, harus taat, harus setia. Ada begitu banyak tuntutan hukum. Tapi ini masih jadi pertanyaan baginya. Dia bertanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dalam perkumpulan bersama ahli-ahli Taurat, dia juga adalah seorang guru. Tapi memang untuk menunjukkan respek pada Yesus, dia memanggilnya juga guru. Meskipun respek itu tak lahir dari hatinya, hanya sebagai sebuah formalitas belaka. Yesus dipanggil guru, padahal dalam hati dari seorang ahli Taurat ini, dia tak pernah menganggapnya guru. Karena dengan pertanyaan ini, dia ingin mencobai Yesus sendiri. Dia bertanya bagaimana dia memperoleh hidup yang kekal, apa yang harus dia perbuat. Yesus, yang saya percaya tahu apa isi hatinya, kemudian bertanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ini sebenarnya memberi sebuah penegasan yang jelas tentang bagaimana Yesus membuka statusnya. Kamu ini seorang ahli Taurat. Masa kamu tidak membaca Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kau tahu apa yang seharusnya kau lakukan. Tapi mengapa kau masih bertanya padaku? Mungkin itu kalimat yang lebih pas untuk dikenakan. Dan Lukas mencatat itu. Orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Saya percaya ketika dia mampu menjawab pertanyaan ini yang diutarakan oleh Yesus sebagai pertanyaan balik atas pertanyaannya, sesungguhnya dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Hanya memang untuk membuat Yesus jatuh, dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya justru membawa dia pada malu atas diri sendiri. Mari kita perhatikan bersama. Dia menjawab sendiri pertanyaan yang sebenarnya ditanyakannya pada awal mulanya. Cara supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Harusnya dia bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Maka Yesus pun menjawab, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jawaban dari Yesus ini sebenarnya ingin mempermalukan dia. Kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Mengapa kamu masih mempertanyakannya padaku? Sehingga untuk membenarkan dirinya, dia kemudian bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Seorang yang waras tidak akan bertanya seperti itu. Apalagi dia seorang cendekiawan, ahlinya Taurat. Masa dia tidak tahu sesama manusia? Apakah dia bukan orang yang terpelajar? Saya rasa tidak. Dia sangat terpelajar. Tapi memang mungkin seringkali saat kita sudah memiliki banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki seringkali membuat kita terlihat begitu bodoh di saat mana justru kehadiran orang lain yang kita rasa menjadi saingan, lalu serta-merta kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya untuk membuat dia kelihatan bodoh. Termasuk ketika ahli Taurat ini mempertanyakan bagaimana dia memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan siapakah sesamaku manusia? Kemudian dijawab oleh Yesus dengan sebuah kisah. Disebut ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, jalan dari Yerusalem ke Yeriko ini adalah jalan yang biasanya ditempuh untuk melakukan perjalanan. Kalau saja perjalanan ini pernah dilewati, biasanya perjalanan ini memang adalah perjalanan yang penuh resiko.
Mengingat jalan yang harus dilewati, jalannya cukup panjang, penuh dengan bebatuan, banyak gua-gua, termasuk menjadi tempat di mana orang-orang melakukan persembunyian yang biasanya memiliki niat jahat, entah untuk merampok atau membunuh. Dan di situ ada juga terdapat banyak para pejuang politik seperti kaum Selot yang biasanya melewati jalan-jalan itu. Dan memang jalan ini adalah jalan umum yang biasanya dilalui dalam sebuah perjalanan. Maka dikatakan di sana lewat seorang yang turun. Dia kemudian jatuh ke tangan penyamun-penyamun karena memang daerah itu adalah daerah di mana biasanya orang menghadang orang lain. Penyamun-penyamun itu bukan hanya merampok sehabis-habisan, tapi juga memukul, malah meninggalkannya setengah mati, hampir mati. Lalu di jalan itu lewat juga seorang yang disebut oleh Yesus seorang imam. Dia hanya melihat tapi melewati. Demikian juga seorang Lewi. Dia melihat lalu melewati juga dari seberang jalan. Tapi lewat seorang Samaria yang ketika melihat hatinya langsung tergerak oleh belas kasihan. Nah, saudara-saudara, mengapa kata Samaria diangkat oleh Yesus di sini? Perlu kita ingat bersama bahwa ketika Israel masih utuh, masih disebut Israel Raya, mereka masih bersama, hidup berdamping-dampingan. Tetapi ketika bagian Israel utara menyeleweng, mereka yang kemudian disebut orang Samaria, sebenarnya yang memicu mereka disebut seperti itu karena mereka melakukan kawin campur, melakukan penyembahan terhadap berhala. Lalu serta-merta kemudian hari keturunan-keturunannya pun melakoni itu. Sehingga cap yang tidak baik terhadap mereka secara khusus sebagai golongan orang Samaria dikenakan. Sehingga orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan mereka. Karena memang mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi cap itu tidak selalu serta-merta melekat dalam pribadi masing-masing. Karena tak semua orang melakukan hal itu. Tetapi memang karena cap itu sudah terlanjur melekat, maka agak sulit untuk dilepaskan. Sehingga gambaran orang Samaria menjadi gambaran yang sangat tidak baik. Ketika juga kita berpikir seperti zaman sekarang ini, saat kita mendengar kaum barbar, saat kita mendengar orang-orang yang hidup di dunia malam, kita serta-merta langsung akan menyimpulkan mereka sebagai orang-orang yang jahat. Lalu apakah serta-merta Samaria juga begitu? Kita perhatikan bersama. Dikatakan bahwa ketika orang Samaria ini lewat, dia justru tidak melewati. Dia justru melihat orang itu dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dia membalut luka-lukanya. Sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh seorang yang dicap tidak baik. Berbeda dengan orang yang biasanya beragama. Harusnya cap yang baik melekat dalam dirinya. Paling tidak, hatinya harus punya belas kasihan. Tapi tidak dengan orang Lewi dan imam yang lewat sebelumnya. Samaria membuktikan keunggulan hidupnya. Hatinya penuh belas kasihan. Ia menyirami luka-lukanya dengan minyak dan anggur, bahan yang biasanya dipakai untuk mengeringkan luka dan membuat luka itu cepat sembuh. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia tidak hanya menunjukkan rasa simpati, tapi empati yang mendalam. Di saat mana dia sendiri juga melakukan pengorbanan. Tak hanya sekedar menolong di saat itu juga, tapi saat dia merawatnya, membawanya ke tempat penginapan, dia pun menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Saya rasa ini adalah suatu tindakan yang sangat jarang ditemukan lagi di masa ini. Di saat mana saudara mau melakukan pengorbanan,
Padahal saudara tidak mengenal siapa yang saudara tolong ini. Orang Samaria melakukannya. Pemilik penginapan diserahkannya 2 dinar dan dengan catatan agar orang itu dirawat. Tapi juga bila ada kelebihan biaya pengobatan yang dibelanjakan, dia mengatakan bahwa ketika dia kembali dia akan menggantinya. Nah, kisah ini sebenarnya menjadi gambaran yang menyedihkan bagi seorang ahli Taurat yang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Menjadi sebuah templakan yang sangat menyakitkan. Dan karena itu, Yesus bertanya, di antara ketiga orang itu, menurut pendapatnya si ahli Taurat, siapakah dari mereka yang adalah sesama manusia? Maka orang itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Maka Yesus berkata, pergilah dan berbuatlah demikian. Maka sungguh malu saat dia menerima jawaban dari Yesus itu. Kisah yang sebenarnya tidak perlu dikisahkan bagi seorang yang mengerti firman Tuhan seperti dia. Apa pesan firman bagi kita? Yang pertama ialah belajar dari seorang ahli Taurat yang sebenarnya tahu bagaimana seharusnya bertindak, tahu bagaimana seharusnya dia hidup taat untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka seringkali kita pun sama seperti ahli Taurat ini. Kita tahu membedakan apa yang baik dan yang tidak, apa yang benar dan yang salah. Namun seringkali kita sulit untuk melakukannya. Sehingga pun ketika ada orang yang hadir lebih dari kita dalam tujuan yang benar, kita merasa dia sebagai pengganggu, sama seperti ahli Taurat merasa Yesus sebagai seorang yang mengganggu. Lalu kemudian dia melontarkan pertanyaan yang menyakitkan. Sehingga pesan firman yang kedua bagi kita ialah hati-hati dengan kehadiran sesamamu. Jangan sampai orang yang memiliki kelebihan dari dirimu menjadi sosok yang kau jauhi karena kau benci. Mengapa dia punya kelebihan? Sehingga seringkali kau mencari-cari celah untuk menjatuhkan dia, entah dengan hal-hal yang biasa atau malah bisa mencelakakan dia. Pesan yang ketiga, ketika dikatakan Yesus bertanya bagaimana ahli Taurat itu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, jawaban itu diberikan, dia menjawab dengan sangat jelas tentang bagaimana seharusnya dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pesan bagi kita ialah hati-hati kalau kita yang mengerti firman, tapi kita tak pernah punya kesadaran untuk melakukannya dalam hidup ini. Sehingga ketika nanti Tuhanlah yang baru mengingatkan itu, kita seharusnya takut. Takut karena apa? Mengapa? Kita baru mengingatnya untuk melakukannya. Padahal sebenarnya kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga Yesus mengatakan, jawabannya itu benar, maka dia harus melakukan hal itu. Pesan selanjutnya, pesan yang keempat bagi kita ialah jangan sampai kita menjadi pribadi yang seringkali sudah berada pada posisi yang salah, seharusnya tidak melakukan apa yang kita lakukan, tapi tetap mencari cara dan daya untuk membenarkan diri. Termasuk ketika kesalahan kita sudah berhasil dibukakan dan orang sudah menolong kita untuk sadar terhadap pelanggaran kita. Namun kita selalu membantah dan mencari-cari cara untuk bisa membenarkan diri. Pesan yang kelima, kita belajar dari orang Samaria ini. Ketika Imam dan Lewi justru melewati orang-orang yang hari-harinya di tempat ibadah, yang selalu mendengar firman, tapi tidak punya kepekaan, tidak punya belas kasihan, maka pesan bagi kita, mari kita belajar dari seorang Samaria. Tak menjadi penting status kita dalam hidup bermasyarakat atau orang tua kita yang mungkin dikenal tidak baik, sama seperti orang Samaria yang sudah terlanjur dicap tidak baik karena memang leluhur mereka melakukan banyak pelanggaran dosa. Tapi kepekaan terhadap sesama membuat citra itu berubah. Apa yang sudah kita lakukan terhadap sesama kita? Jangan sampai kita setiap hari ke gereja, malah berkegiatan di gereja. Kita membaca Alkitab setiap hari, ya. Berdoa setiap hari, ya. Tapi apakah itu terpatri dalam hidup kita?
terbukti memiliki belas kasihan, atau justru kita seringkali mengeraskan hati? Kita tak mau peka dengan keadaan orang lain. Pesan yang keenam bagi kita semua, ingat kita perlu untuk memberikan pertolongan kepada sesama kita. Bukan hanya sekedar mengatakan, aduh kasihan, mengapa kamu jadi seperti itu? Aku prihatin. Jangan sampai perhatian kita hanya keluar dari ucapan mulut belaka. Mari kita lakukan kepedulian, membuktikan itu dalam tindakan nyata. Orang Samaria ini membalut luka-lukanya, sebuah tindakan yang sangat tidak mungkin dilakukan bagi kita ketika ada orang yang sudah kelihatannya hampir mati. Biasanya kalau kita melihat orang yang hampir mati, mungkin kita akan membiarkannya. Imam dan Lewi ini memang dalam bagian catatan Alkitab, khususnya dalam Taurat, ada catatan yang mengatakan begini, bahwa orang yang sudah mati tidak boleh disentuh karena kita akan menjadi najis. Tetapi sebenarnya catatan ini perlu ditelusuri, sebab kalau hanya dalam tindakan melihat seperti yang dilakukan oleh Imam dan Lewi ini, mereka hanya melewati dari seberang jalan dan melewatinya begitu saja. Sebenarnya ini bukanlah tindakan yang baik. Seharusnya kalau memang mereka mau menjauhi sisa si orang yang sudah mati ini, yang kelihatannya sudah mati, mereka perlu periksa dulu. Seandainya orang itu memang masih hidup, mereka menjadi berdosa. Mungkin kalau dia sudah mati memang tidak boleh dijamah. Tapi kalau dia masih hidup, sayangnya mereka tak melakukan pemeriksaan itu. Mereka hanya melaluinya begitu saja. Mereka kelihatannya melakukan Taurat, tapi sebenarnya bukan karena mereka melakukan Taurat, tapi karena mereka tidak punya belas kasihan seperti yang dimiliki oleh orang Samaria itu. Pesan yang ketujuh ialah, dalam menolong orang, kita perlu melakukan banyak pengorbanan. Tak hanya sekedar simpati dan empati, tapi pertolongan yang nyata. Bisa jadi uang kita korbankan, bisa jadi waktu kita, seperti Samaria ini, dia akan kembali mengunjungi orang yang dipukul hampir mati ini. Atau apapun yang kita lakukan, pengorbanan apa saja, lakukanlah. Maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pergilah, perbuatlah demikian. Lakukan tugasmu sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kalau kau memang diselamatkan, buah kehidupanmu akan menceritakan siapa dirimu. Kalau kau punya kepekaan dan belas kasihan sama seperti Bapa dengan kasihnya, kau anak-anak Bapa. Tapi kalau tidak, mungkin kau Kristen, tapi bukan pengikut Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Ajar kami untuk menjadi anak-Mu yang tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Ajar kami memiliki belas kasihan, kepekaan untuk peduli terhadap sesama. Ampuni kami bila seringkali sesama yang kami anggap sesama adalah orang yang mungkin akan berbuat andil pada kami, tapi orang asing, orang yang tak akan memberikan apa-apa bagi kami tidak akan melakukan sesuatu apapun terhadap mereka. Ampuni kami. Seringkali kehadiran orang lain kami jadikan sebagai saingan. Malah dalam kehidupan kami, seringkali kami berpikir bahwa memperoleh hidup yang kekal menjadi sesuatu yang sangat mudah. Hanya dengan sekedar beribadah, hanya dengan sekedar membaca Alkitab ataupun berdoa. Padahal sebenarnya hidup kami tidak pernah menjadi perenungan dengan apa yang kami baca, dengan apa yang kami doakan, dengan apa yang kami bangun dalam hubungan dengan Tuhan. Karena untuk apa kami bersaat teduh? Kami membaca Alkitab 24 jam, tapi dalam kenyataan terhadap sesama kami tidak punya kepedulian.
Karena itu Tuhan, bermohonlah kami pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.